Selamat datang kembali di channel Manggarai IT. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang trigger MySQL. Oke, di sini saya akan coba untuk membuat contoh trigger MySQL dengan database obat, di mana nantinya ketika obat masuk maka stok obat akan bertambah, dan ketika obat keluar maka stok obat akan berkurang. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Pertama, kalian buka SAM. Kemudian kalian start Apache dan MySQL-nya. Setelah kalian start, lalu kita minimize saja SAM-nya. Kemudian kita buka web browser. Di sini saya pakai Google Chrome. Kita ketikkan localhost/phpMyAdmin. Untuk web browsernya kalian bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun Chrome, terserah kalian. Oke, kita sudah sampai di halaman phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat beberapa database, tapi kita di sini akan membuat database baru. Oke, langsung saja kalian klik new untuk membuat database baru. Kemudian untuk nama database kita beri nama DB obat. Oke, kemudian kita create. Oke, database berhasil dibuat. Kemudian di sini pertama kita buat tabel. Untuk tabel pertama di sini saya akan buat tabel obat. Untuk number of column-nya kita buat 3 kolom. Oke, untuk name-nya pertama ID underscore obat. Kemudian untuk yang kedua nama obat. Untuk yang ketiga stok. Oke, kemudian untuk tipe data ID obat kita pakai varchar 10. Kemudian nama obatnya varchar 50. Kemudian ID obat di indeks kita jadikan primary. Jadi ID obatnya jadi primary key. Oke. Kemudian kita save. Oke, data berhasil disimpan. Oke, kemudian kita buka strukturnya. Nah, ini adalah struktur tabel obat. Untuk ID obatnya di sini primary key. Oke, sekarang kita buat tabel baru dengan nama obat masuk. Kemudian number of column-nya 4. Kemudian kita klik go. Oke, sekarang kita buat untuk yang pertama ID underscore OM. OM itu adalah singkatan dari obat masuk. Kemudian ID underscore obat. Lalu tanggal masuk. Dan terakhir adalah jumlah obatnya. Untuk tipe datanya ID OM di sini varchar. ID obatnya juga varchar. Sama seperti di tabel obat. Kemudian tanggal masuknya date. Lalu jumlahnya integer. Oke, kemudian pada indeks ID underscore OM-nya kita jadikan primary key. Primary. Oke, setelah selesai kita save. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari struktur tabel obat masuk, di mana ID underscore OM menjadi primary key. Oke, kemudian sekarang kita buat tabel yang ketiga, yakni obat keluar. Untuk number of column-nya sama 4. Kita klik go. Kemudian kita isi untuk kolom pertama ID underscore OK. OK ini maksudnya adalah obat keluar. Yang kedua ID obat, kemudian tanggal keluar, dan yang terakhir adalah jumlah obatnya. Untuk ID OK varchar, ID obat juga varchar. Untuk tanggal keluar date. Untuk panjangnya 10. Untuk obatnya juga 10. Kemudian indeks di ID OK kita berikan primary, jadi nantinya akan jadi primary key juga. Dan setelah selesai kita save. Oke, berhasil disimpan. Nah, ini adalah struktur dari tabel obat keluar, di mana ID underscore OK menjadi primary key-nya. Oke, tabelnya sudah kita buat semua. Kemudian kita buka tabel obat.
Oke, sekarang pada tabel obat kita akan memasukkan data obat. Oke, di sini kita pilih menu insert. Nah, di sini untuk ID obatnya kita isikan O1. Kemudian untuk nama obatnya di sini saya pakai Oskadon. Kemudian stoknya 11. Oke. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian kita pilih menu browse. Nah, di sini datanya sudah terlihat. Oke, kemudian kita insertkan datanya kembali. O2. Kemudian nama obatnya Paramex. Untuk stoknya 20. Kemudian kita klik go. Oke, satu data berhasil disimpan. Kita klik menu browse. Nah, di sini sudah ada 2 data yang tersimpan di tabel obat. Itu Oskadon dengan stok 11 dan Paramex dengan stok 20. Oke, langsung saja kita buat triggernya. Pertama, kalian buka tabel obat masuk. Kemudian di sini kalian pilih menu trigger, lalu add trigger. Kemudian di sini trigger name. Di sini kita isi tambah stok. Kemudian tabelnya obat masuk. Untuk time-nya di sini kita pilih after. Lalu kemudian di event di sini kita pilih insert. Jadi nanti setelah obat masuk diinputkan maka stok akan bertambah. Oke, langsung saja di dimension kita masukkan kodenya. Untuk kodenya begin, lalu diakhiri dengan N. Kemudian update obat set stok sama dengan, saya perbesar dulu, kemudian stok ditambah new dot jumlah, enter. Kemudian where kondisinya ID underscore obat sama dengan new dot ID underscore obat titik koma. Oke, di sini update untuk obat adalah tabel obat, set stok itu adalah stok di tabel obat, kemudian stok itu juga stok di tabel obat, kemudian new dot jumlah diambil dari tabel obat masuk, dan where ID obat sama dengan new ID obat diambil dari tabel obat dan obat masuk. Kemudian definir di sini root at localhost. Oke. Nah, trigger berhasil dibuat. Kemudian di sini pertama kalian buka kembali obat. Nah, di sini datanya untuk Oskadon 11 dan Paramex 20. Oke, sekarang kita buka obat masuk. Kemudian di sini kita insertkan data pada obat masuk. Oke, untuk ID OM di sini OM1. Kemudian ID obatnya 0EO1. Kemudian tanggal masuknya 31 Oktober. Lalu jumlahnya di sini 20, go. Nah, satu data berhasil diinputkan. Nah, di sini sudah bertambah datanya, obat masuknya. Kemudian kita lihat di tabel obat. Nah, di sini Oskadon yang 11 menjadi 31. Jadi stoknya otomatis bertambah 20 seperti yang sudah kita masukkan di obat masuk. Jumlahnya adalah 20. Oke, kemudian kita insertkan kembali OM2, kemudian untuk ID obatnya O2, untuk tanggalnya sama 31, untuk jumlahnya di sini kita isikan 13. Oke, go. Nah, data berhasil disimpan, kita browse, di sini sudah ada 2 data yang tersimpan. Untuk 13 ini ditambahkan di O2. Nah, di sini ya parameter yang semula 20, stoknya sekarang menjadi 33, jadi otomatis stoknya bertambah sesuai dengan yang diinsertkan di tabel obat masuk. Selanjutnya kita akan buat trigger di obat keluar. Kalian buka obat keluar, kalian pilih menu trigger, kemudian pilih add trigger. Lalu di sini trigger name kita beri nama ambil stok.
Kemudian untuk tabelnya obat keluar, lalu time-nya after, kemudian event-nya juga insert. Untuk definition-nya sama, awalnya dimulai dari begin, kemudian diakhiri dengan end. Lalu kemudian untuk kodenya update stock set stock sama dengan, oke, saya lebarkan terlebih dahulu. Kemudian stok dikurangi new dot jumlah, enter, where id underscore obat sama dengan new id underscore obat. Stok ini dari tabel obat, kemudian stok, oh salah, ini adalah obat. Jadi update obat, set stok sama dengan stok. Obat ini adalah tabel obat, kemudian set stok ini diambil dari tabel obat. Lalu kemudian stok sama dengan stok ini juga dari tabel obat, kemudian dikurangi new jumlah. Jumlah ini diambil dari obat keluar, kemudian obat diambil dari tabel obat dan tabel obat keluar. Kemudian untuk definernya root at localhost. Oke, trigger sudah berhasil kita buat. Kemudian kita buka di tabel obat. Di sini stoknya 31 dan 33. Untuk oskadon 31 dan parabeknya 33. Kemudian kita klik obat keluar, kemudian pilih menu insert, kita masukkan data. Di sini ID-nya OK1, ID obatnya O1. Untuk tanggalnya 31 Oktober, kemudian jumlahnya di sini saya kurangi 1. Oke. Nah, data berhasil disimpan, kemudian kita datanya berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat di tabel obat. Nah, di sini oskadon yang semula 31 menjadi 30 stoknya. Jadi stoknya otomatis berkurang saat obat keluar ditambahkan. Oke, kita insertkan yang kedua. Pertama OK2, untuk ID obatnya O2. Di sini jumlahnya 3. Go. Nah, data berhasil diinsert. Kemudian kita browse. Nah, di sini datanya sudah ditambahkan. Kemudian kita buka tabel obat. Nah, di sini parameter yang semula stoknya 33 menjadi 30. Jadi stoknya otomatis dikurangi ketika obat keluar ditambahkan. Oke, sekian tutorial tentang trigger MySQL, cara membuat stok otomatis di database MySQL. Oke, sekian dan terima kasih.